Pernah nggak kalian berpikir kepada diri sendiri, mengapa ya ketika saya memegang barang yang panas, tangan saya secara insting menjauhkan diri dari barang yang panas tersebut? Misalnya gelas ini. Bayangkan gelas ini adalah gelas yang panas. Ketika saya memegang gelas ini, secara insting tangan saya akan menjauhkan diri dari barang yang panas tersebut. Tetapi mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya impuls. Lalu apa itu impuls? Halo, nama saya Marvel dan saya akan menjelaskan apa itu impuls dan cara kerjanya impuls dalam menggerakkan tangan kita untuk menjauhi dan menghindari hal-hal yang sangat berbahaya. Impuls merupakan sebuah rangsangan yang berupa aliran listrik yang mengalir pada selabut saraf. Selain impuls, kita harus juga mengetahui alat-alat yang dapat menolong impuls tersebut untuk menuju ke otak kita dan juga untuk menerima impuls tersebut. Nah, perkenalkan reseptor. Reseptor ini adalah sebuah alat yang bertugas untuk menerima rangsangan, maupun itu dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh. Nah, dalam contoh yang tadi saya berikan, seperti waktu saya memegang sebuah gelas yang panas, itu merupakan contoh dari bagian luar tubuh. Nah, jenis reseptor tersebut adalah eksteroreseptor, yaitu adalah reseptor yang mengambil rangsangan dari luar tubuh, seperti yang tadi, panas dari gelas. Selain itu, terdapat juga interoreseptor yang mengambil rangsangan dari dalam tubuh. Misalnya seperti kelaparan, rasa lapar, ataupun juga kelelahan, dan lain sebagainya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor akan menuju sistem saraf pusat melalui neuron sensori. Setelah rangsangan telah pergi ke otak, otak akan memproseskan rangsangan tersebut. Kemudian otak akan mengirimkan pesanan dengan neuron motor. Neuron motor ini akan pergi ke efektor yang akan merangsangkan pergerakan pada tangan kita untuk mengeluarkan tangan kita dari bahaya, yaitu adalah suhu yang panas dari gelas tersebut. Itu adalah garis besarnya, tetapi cara rangsangan dapat dihantar itu lebih luas dari itu. Rangsangan dapat menuju ke otak karena adanya neuron. Nah, neuron ini bertujuan untuk menghantarkan impuls tersebut. Selain neuron, terdapat juga alat-alat yang dapat membantu neuron tersebut seperti dendrit dan juga akson. Nah, kalau akson ini berfungsi dalam meneruskan impuls, sedangkan dendrit ini berfungsi untuk menerima impuls dari ujung-ujung akson. Proses penghantaran impuls dapat dibagikan menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, namanya adalah membran neuron. Jika tidak ada rangsangan, neuron akan berada pada keadaan istirahat. Pada keadaan ini, bagian luar sel akan berisi dengan ion-ion natrium, sedangkan bagian dalam sel akan berisi dengan ion-ion kalium. Hal ini menyebabkan bagian luar sel untuk bermuatan positif, sedangkan bagian dalam sel akan bermuatan negatif. Dan keadaan istirahat ini yang saya telah jelaskan bernama polarisasi. Ketika ada rangsangan, permeabilitas membran neuron akan berubah. Karena perubahan itu, saluran ion natrium akan terbuka. Hal ini akan menyebabkan ion-ion natrium untuk dapat berdifusi ke dalam membran-membran neuron tersebut. Hal ini membuat muatan listrik dalam membran sel bermuatan positif. Nah, pada keadaan ini diberi nama depolarisasi. Terdapat juga proses kebalikan dari depolarisasi, yaitu adalah repolarisasi. Pada repolarisasi ini dapat dijelaskan kembali ke dalam posisi istirahat atau polarisasi. Jadi, repolarisasi kembali ke polarisasi. Proses depolarisasi ini akan bergerak seperti lantai yang akan bergerak menuju tujuannya, yaitu adalah akson. Dengan itu, impuls dapat berjalan sepanjang akson. Proses ini diberi nama potensial aksi. Karena lambatan ini, impuls akan tiba ke tombol sinapsis. Nah, kalau ini adalah bagian kedua dari pengantaran impuls, yaitu adalah bagian sinapsis. Pada setiap neuron, aksonnya akan berakhir pada sebuah tonjolan kecil. Nah, inilah yang disebut dengan tombol sinapsis. Ketika impuls telah sampai ke tombol sinapsis, gerbang ion Ca2+ akan terbuka. Hal ini menyebabkan ion-ion Ca2+ untuk masuk ke dalam sel saraf tersebut. Ion Ca2+ ini akan merangsang dikeluarkannya neurotransmitter ke dalam celah-celah sinaps. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang dapat menanggapi impuls listrik pada neuron.
dan menggerakkan impuls ke neuron berikutnya. Neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor yang berada pada membran postsinapsis. Akibatnya, gerbang Na+ dan K+ akan terbuka. Hal ini akan menyebabkan potensial aksi untuk terjadi lagi. Hal ini menyebabkan potensial aksi untuk merambat ke sel berikutnya. Hal ini akan membuat rangsangan menuju ke otak dan kembali lagi ke tangan kita yang akan menggerakkan tangan kita dari hal-hal yang panas tersebut, yaitu adalah gelas. Sekian dari penjelasan mengenai pengantaran impuls. Saya harap video ini dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih untuk menonton.